Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Aku senang kalian sudah kelas 6, harus semakin giat dalam belajar. Ya, persiapkan ya Alkitabnya terlebih dahulu. Dan mari kita akan berdoa untuk mengawali pelajaran pagi ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, berkati kami Bapa, untuk kami dapat belajar dengan baik. Tuhan yang terus menolong kami untuk kami dapat mengerti akan pelajaran agama pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Ayo kita belajar. Ibadah yang sejati diambil dari Alkitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ya, belajar tentang apa? Mengenal arti ibadah. Mari kita akan buka Alkitabnya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu anak-anak? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Anak-anak, ketika kita berbicara tentang ibadah, yang ada di dalam pemikiran kita seringkali adalah seorang yang pergi ke gereja setiap hari Minggu, ataupun seorang mengikuti kegiatan gereja. Sebatas itu saja. Tetapi, anak-anak, ibadah tidak hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas. Apa itu? Berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Kita garis di situ, ya. Contohnya apa itu? Ada gambar di situ. Yang juga tulis berbagi, ya. Berbagi dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita kita memberi kepada orang lain. Membantu orang tua. Kita menyapu di situ, ada mencuci piring, ada mengelap meja, dan masih banyak yang bisa kita kerjakan untuk membantu orang tua di rumah, ya kan? Nah, dan membantu orang menyeberang di jalan, kesulitan, ya, kita tolong. Jadi anak-anak, itu tadi contoh-contoh yang dapat kita lakukan pastinya saat ini, ya kan? Untuk kita di rumah membantu orang tua kita, apa yang orang tua kita butuhkan, kita menolong dengan penuh sukacita, ya. Jadi anak-anak, manusia itu diciptakan imago Dei. Artinya apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Ayo kita baca ya bersama-sama. Yang dilengkapi dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifatnya apa saja? Kita sebutkan. 1, ya, kasih. 2, apa? Kesucian. 3, akal budi. Sifat-sifat yang Allah berikan bagi manusia apa? 3. Sebutkan satu-satu. 1, kasih. 2, kesucian. 3, akal budi. Pinter semuanya. Makanya manusia itu
dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, dengan akal budi yang manusia dapatkan, manusia itu dapat berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Hubungan dengan Sang Pencipta ini biasa dilakukan dengan apa? Ibadah. Ya, betul. Ya. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang apa anak-anak? Bu Im tulis di situ, ibadah yang murni atau ibadah yang apa? Benar, betul. Atau ibadah yang sebenarnya, betul. Ya. Mari kita akan baca lagi ini bersama-sama ya. Ibadah yang sejati bukan sekedar rajin ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Tetapi yang terutama apa anak-anak? Adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi bisa diartikan ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, itu tadi yang boleh Ibu sampaikan tentang ibadah yang sejati. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita beribadah yang sejati, otomatis setiap perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan orang-orang yang di dekat kita, kita senantiasa membantu, kita senantiasa menolong. Itulah anak-anakku yang harus kita lakukan. Ya, otomatis kita rajin ke gereja senantiasa dengan hati yang apa? Tulus kita datang kepada Tuhan melalui ibadah di gereja, ya. Jadi anak-anak yang menjadi tugas kalian sudah menerima kan kertas yang Ibu bagi? Ya. Kertas ini kalian isi besok di hari Minggu ketika mengikuti ibadah di gereja ya melalui live streaming kan. Setelah itu ditulis itu ya, Ibu kasih contoh itu hari Minggu misalkan tanggal berapa itu dan pendetanya siapa namanya, terus ayatnya diambil dari mana, uraian khotbahnya kalian tulis di kolom yang paling bawah. Setelah itu orang tua kalian tanda tangan dan dikumpulkan di hari Senin. Demikian ya anak-anakku. Tuhan senantiasa memberkati kalian untuk kalian tetap semangat ketika belajar saat ini di rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini kami dapat belajar tentang ibadah yang sejati. Berkati kami untuk kami dapat melakukan sesuai firman Tuhan, sesuai ajaran yang Tuhan beri untuk kami dapat beribadah dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa untuk minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.